Apakah Anda tahu kapan Reno Badak mulai menjadi preman? Apakah Anda tahu juga kapan terminal Cicahem mulai dioperasikan? Mungkin Anda bertanya, adakah kaitan antara Reno Badak dan terminal Cicahem yang saya bahas kali ini? Simak dengan baik ceritanya. Asal-usul Reno Badak adalah anak seorang petani miskin di sebuah desa di Kabupaten Garut. Orang tua Reno Badak hanyalah seorang kuli tani dengan kehidupan yang sangat keras. Ketika Reno Badak masih kecil, dia memiliki seorang teman bernama Bagja. Bagja sering mengaji dan belajar silat bersama. Setelah lulus SMA, Bagja, anak laki-laki dari keluarga kaya, berniat melanjutkan sekolahnya di kota Bandung. Sedangkan Reno Badak bingung apakah dia bisa melanjutkan hidupnya. Reno Badak menyadari bahwa keluarganya miskin dan kuliah tidak memungkinkan secara finansial, yang akan membuat hidup orang tuanya semakin sulit. Di tengah kebingungannya, akhirnya Reno Badak ikut menemani Bagja pergi ke kota Bandung. Mereka berdua pergi bersama-sama ke kota Bandung dengan tujuan berbeda. Bagja pergi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah, sedangkan Reno Badak pergi ke Bandung untuk menemukan takdir hidupnya. Sesampai di terminal bus Cicahem, mereka berpisah. Bagja melanjutkan perjalanan untuk kuliah, sedangkan Reno Badak masih terhenti di terminal. Reno Badak bingung harus kemana dan harus melakukan apa. Di tengah kebingungan, akhirnya Reno Badak memutuskan untuk bertahan di terminal, dan Reno Badak memutuskan akan hidup di terminal, mencari makan di terminal. Reno Badak mulai menjadi pedagang asongan di terminal, menjual tahu Sumedang, lepet, dan telur asin. Reno Badak berjualan di dalam bus, menawarkan barang dagangannya kepada penumpang sebelum bus tersebut berangkat meninggalkan terminal. Penghasilan Reno Badak sebagai pedagang asongan tidaklah besar, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski begitu, Reno Badak selalu sabar dan mensyukuri rezeki yang didapatnya. Namun kesabaran Reno Badak terganggu, di mana Reno Badak dipaksa harus membayar pajak kepada preman sebagai syarat berjualan di wilayah terminal. Bagi Reno Badak, preman menarik iuran secara paksa kepada pedagang adalah sebuah ketidakadilan. Hingga suatu hari datanglah seorang preman menghampiri Reno Badak untuk menagih iuran. Namun Reno Badak menolaknya. Dengan kemampuan bela diri yang dipelajari Reno Badak saat berada di Garut, Reno Badak melawan preman tersebut dan berhasil mengalahkannya. Seketika itu, nama Reno Badak mulai dikenal di terminal. Reno Badak dikenal sebagai pedagang asongan pertama yang berani melawan kekuasaan preman di terminal. Akibat perlawanan Reno Badak, mengakibatkan Reno Badak diburu oleh seluruh preman di terminal. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Reno Badak melawan sekelompok preman di terminal. Meskipun kalah jumlah, Reno Badak tak gentar sedikit pun dan tetap melayani kelompok preman tersebut seorang diri. Setelah pertempuran sengit, satu persatu kawanan kelompok preman tersebut berhasil dikalahkan oleh Reno Badak. Berkat kemenangan ini, kekuasaan preman di terminal telah runtuh dan menjadikan Reno Badak sebagai penguasa baru di terminal. Sebagai penguasa baru, Reno Badak tidak ingin mengulangi gaya penguasa sebelumnya, di mana penguasa sebelumnya hanya memikirkan keuntungannya sendiri saja, tanpa memikirkan susahnya pedagang di terminal. Reno Badak menyebut gaya kekuasaan barunya dengan istilah bisnis, di mana semua orang yang terlibat dalam bisnis ini harus merasa diuntungkan. Dengan iuran, pemegang keamanan mendapatkan keuntungan uang, dan pedagang juga mendapatkan keuntungan jaminan keamanan. Selain pedagang, supir juga diuntungkan dengan dibantunya mereka dalam mendapatkan penumpang. Inilah gaya kekuasaan Reno Badak.
di mana tidak boleh ada pihak yang terganggu atau merasa dirugikan. Misalnya, walaupun supir-supir ditarik iuran, tapi sang supir dibantu untuk mendapatkan penumpang. Berjalannya waktu, tak hanya terminal yang menjadi wilayah kekuasaan Reno Badak. Reno Badak memperluas wilayah kekuasaannya dari terminal ke wilayah jalanan dan juga pasar. Reno Badak terus menggeluti bisnis ini hingga tak satu pun orang atau pihak yang berani mengganggu wilayah kekuasaan Reno Badak. Hingga pada akhirnya terjadi peristiwa yang membuat Reno bersedih karena ditinggal oleh istri tercinta untuk selama-lamanya. Setelah istri tercintanya meninggal, Reno Badak memutuskan pensiun dari bisnis yang membesarkannya. Pernyataan pensiun dari Reno Badak hanya disampaikan secara pribadi kepada Melky. Reno Badak sekaligus menyerahkan kekuasaannya di wilayah terminal, jalanan, dan pasar kepada Melky. Awal mula Melky ketemu dengan Reno Badak ketika usia 20 tahunan. 26 tahun sebelum menikah dengan Sukaisi, Melky dari Garut menuju ke Bandung dengan tujuan untuk meminjam uang pada saudaranya yang ada di Bandung. Tujuan Melky ingin meminjam uang tidak lain hanyalah untuk ongkos berobat ibunya yang sedang dalam keadaan sakit. Namun sayang, kedatangannya ke Bandung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pergi ke saudaranya yang ada di Kopo malah tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ia juga pergi ke Pasir Kaliki, tapi ternyata juga kosong. Hingga akhirnya ia menuju ke saudara yang ada di Margahayu, dan ternyata juga tidak mendapatkan apa-apa. Melky mulai putus asa, sementara semua saudara yang ada di Bandung awalnya diharapkan bisa membantu memberikan pinjaman uang kepada dirinya untuk pengobatan sang ibu, ternyata tidak satupun yang dapat menolongnya. Malam itu dalam keadaan hujan deras, Melky tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Sudah bingung apalagi yang harus diperbuat demi mendapatkan uang untuk pengobatan sang ibu. Dalam kelam malam yang disertai hujan deras, hati pun mulai terasa gelap, hingga berpikir nekat demi mendapatkan uang. Akhirnya gelap mata, nekat apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan uang dengan berbekal sepotong besi bergerak. Setidaknya besi yang ada di tangan selain bisa digunakan untuk mencongkel jendela, bisa juga untuk menyerang. Hingga ia mulai menemukan sebuah rumah besar, bangunan berbentuk seperti rumah peninggalan Belanda. Dibarengi hati yang selalu ingat pada ibunya yang sakit di kampung, nekat rumah tersebut dimasuki, yang penting bisa pulang bawa uang. Baru saja masuk, ada laki-laki berdiri tanpa membawa senjata. Dalam keadaan tenang, tidak panik ketika melihat kedatangannya, serta tidak berteriak ketakutan. Tidak menunggu lama, Melky langsung menyerang mendahului. Tetapi sayang, dengan sigap dan cepat lelaki tersebut berhasil menghadapinya, serta langsung melemparnya keluar. Setelah 3 hari baru Melky sadar dari pingsannya. Saat ia terbangun, ia berada di rumah sakit. Di sana juga ada polisi. Namun ketika Melky sadar, ia tidak ditahan oleh polisi karena lelaki tersebut mengaku saudaranya, hingga dirinya dibebaskan. Selanjutnya lelaki tadi menyuruh Melky pulang serta memberikan uang untuk kebutuhan berobat ibunya yang sedang sakit. Sungguh sayang, sepulangnya ke kampung, ibunya telah meninggal dunia. Akhirnya Melky kembali ke Bandung dengan tujuan mengembalikan uang tersebut. Ternyata lelaki tersebut adalah Reno Badak. Itulah awal mula Melky bertemu dengan Reno Badak, hingga ia menjadi orang kepercayaannya dan pewaris perpremanan di Bandung. Kembali lagi kita ke topik utama, kenapa alasan Reno Badak pensiun? Alasan Reno Badak pensiun adalah karena sebelum istrinya meninggal, istrinya berpesan akan menunggu Reno Badak di surga. Reno Badak berpikir kalau dia terus menjadi preman, maka tidak mungkin bagi dirinya berjumpa dengan istrinya di surga. Beberapa tahun setelah istrinya meninggal, Reno Badak pun menyusul istrinya ke surga. Di sisa hidupnya setelah pensiun, Reno Badak secara perlahan mencoba mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Reno Badak mulai belajar tentang agama, sholat, berpuasa, dan lainnya. Jalan hidup yang dipilih Reno Badak sebagai preman tentunya memiliki latar belakang dan segala pertimbangan. Reno Badak hanyalah seorang lelaki biasa yang berusaha memperjuangkan hidup.
bukan hanya untuk hidupnya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dalam perjalanan hidup Reno Badak, ada sebuah pilihan hidup yang terkadang memang rumit untuk dimengerti. Jika dilihat dari perspektif hidup yang ideal, apa yang dijalani Reno Badak di sepanjang hidupnya kurang lebih sama dengan apa yang dijalani orang lain pada umumnya, di mana dalam menjalani hidup terkadang pernah salah dalam memilih jalan. Asal-usul Reno Badak sangat paham akan akibat dari jalan yang dipilihnya. Maka menjelang akhir hayatnya, Reno Badak pun sudah berusaha mengubah hidupnya menjadi manusia yang lebih baik. Alasan itulah asal-usul Reno Badak memilih pensiun dari bisnisnya agar dia bisa lebih fokus membenahi hidupnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang selama ini berada di bawah kekuasaannya. Selesai.